Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Nars Abdul Talib. Pada kesempatan kali ini kita akan sharing tentang evidence based practice. Apa sebenarnya itu evidence based practice? Jadi menurut Greenberg dan Peel tahun 2006, bahwasannya evidence based practice adalah penggunaan bukti untuk mendukung pengambilan keputusan di pelayanan kesehatan. Ya. Sementara menurut Melling dan kawan-kawan tahun 2011 mengatakan bahwasannya evidence based practice adalah penggunaan bukti eksternal dengan bukti internal klinikan dari klinik serta serta manfaat dan keinginan pasien untuk mendukung pengambilan keputusan di pelayanan kesehatan. Sehingga bisa disimpulkan bahwasannya evidence based adalah penggunaan bukti. Jadi semua yang kita lakukan ada dasarnya. Dasar riset kah? Dasar dari pengalaman dari expert atau hal-hal lain yang bisa menjadi acuan dalam melakukan suatu keputusan atau tindakan kepada pasien. Ini komponen LBP menurut Melling dan kawan-kawan tahun 2011. Jadi yang tadi sempat disampaikan bahwasannya komponennya ada 3. Yang pertama itu bukti eksternal, kemudian ada bukti internal dan manfaat dan keinginan dari pasien untuk pengambilan keputusan di pelayanan. Sekarang yang bagaimana dimaksud dengan bukti eksternal? Jadi yang dimaksud dengan bukti eksternal adalah hasil-hasil penelitian atau teori-teori yang terlahir dari sebuah penelitian atau pendapat dari para ahli atau hasil diskusi dari para ahli. Ada dasarnya. Contoh, tidak serta-merta semua hasil penelitian bisa dijadikan sebagai bukti eksternal. Karena di bukti-bukti eksternal ini seperti hasil penelitian masih perlu dikaji kembali. Seperti metode yang digunakan, instrumen yang digunakan, apakah bisa dipercaya dan dipertanggungjawabkan dalam penggunaannya. Karena masalahnya nanti setelah mau digunakan ke manusia. Sehingga butuh dikaji lebih dalam, butuh di literatur review lebih dalam sebelum digunakan ini hasil-hasil penelitian. Kemudian ada bukti internal. Bukti internal ini berhubungan dengan penilaian klinis. Apa-apa yang kita lihat di sana, ya. Jadi misalkan contoh sederhana mungkin sesak diberikan posisi semivolar, ya. Di klinisnya memang ternyata memang kalau diberikan posisi semivolar maka akan lebih lega pasiennya bernapas. Itu maksudnya dari penilaian klinis. Hasil pengkajian dan evaluasi dari pasien. Ada alasan klinis, ya. Kenapa diberikan itu, kenapa diberikan A, kenapa diberikan B, ada pertimbangan sendirinya. Kemudian evaluasi dan penggunaan sumber daya tenaga kesehatan yang diperlukan untuk melakukan treatment yang dipilih. Yang terakhir adalah mencapai hasil yang diharapkan. Itu bukti internal. Kemudian yang ketiga, itu manfaat dan keinginan dari pasien. Jadi mampu memberikan manfaat terbaik untuk kondisi pasien saat itu dan meminimalkan pembiayaan. Jadi kita harus di sini bertindak sebagai pembela pasien. Jadi jangan sampai karena penerapan suatu tindakan di mana ternyata pasiennya kewalahan dalam pembiayaan, maka perawat harus mampu membela. EBP yang digunakan juga bagaimana tidak memberatkan kepada pasien. Dia dapatkan kondisi yang terbaik, manfaat yang terbaik dengan biaya yang minimal. Itu dari 3 komponen yang harus dipenuhi dari sebuah EBP. Apa manfaat evidence based practice? Jadi dia menjadi jembatan antara peneliti dan praktik. Dia yang akan menjembatani peneliti dengan praktik. Jadi peneliti melakukan sebuah uji coba, kemudian nanti dihubungkan langsung ke praktek. Jadi sehingga nanti diperoleh kesimpulan, ternyata kalau dilakukan seperti ini, maka hasilnya akan seperti ini, sesuai. Karena apa? Kebanyakan riset kan dilakukan di luar negeri, dilakukan di demografi yang berbeda, dilakukan dengan manusia yang berbeda, dilakukan dengan banyak hal-hal yang berbeda, dan ketika diterapkan di Indonesia harus diuji kembali. Apakah cocok dengan orang-orang di Indonesia? Apakah cocok untuk dilakukan di sini? Jadi yang pertama manfaatnya menjadi jembatan antara peneliti dan praktik.
Kemudian yang kedua, mengeliminasi penelitian dengan kualitas penelitian yang buruk. Nah, yang tadi sempat saya sampaikan bahwasannya tidak semua hasil penelitian bisa digunakan sebagai evidence-based practice. Butuh dibaca bagaimana metodenya, butuh dilihat bagaimana instrumennya. Nah, agar apa? Agar menjadi sebuah basic atau landasan yang kuat sebelum kita menetapkan sebagai tindakan, sebagai keputusan. Kemudian yang ketiga, itu mencegah terjadinya informasi yang overload terkait hasil-hasil penelitian. Ya, banyak hasil penelitian yang kita dengar, apalah ini berpengaruh, tidak berpengaruh, berpengaruh, sangat berpengaruh. Tapi kita butuh mengkaji lebih dalam. Kalau cocok kita terapkan, supaya mungkin yang lain itu kita setelah dianalisa ternyata tidak cocok dan misalkan dari ada 4 penelitian, ada 4 tindakan yang kita lakukan sama pasien, ternyata kita coba kita gali informasinya, memenuhi syarat cuma yang C, maka yang C yang digunakan. Jadi informasi yang lain kita inginkan dulu. Kemudian yang keempat itu adalah mengeliminasi budaya practice which is not evidence based. Praktek tanpa dasar evidence based. Jadi jangan sekali-kali lagi setelah belajar kita tentang evidence based, jangan sekali-kali lagi kita melakukan sebuah tindakan tanpa ada landasannya, atau ada landasannya tapi tidak kuat. Ya. Jadi selalu budayakan melakukan tindakan apa-apa yang kita lakukan. Contoh sederhana, tiba-tiba kita mau berikan penggunaan madu pada luka. Pas orang bertanya, ini kenapa bisa digunakan madu? Oh, ada risetnya. Saya ada baca misalkan 8 artikel. Dari 8 artikel yang saya baca seperti ini. Dan menurut pengalaman klinis para perawat-perawat luka di klinik, bahwasannya memang bagus untuk penggunaannya. Ada dasarnya kita berbicara. Dibandingkan ketika kita ditanya, oh ini kenapa diberikan madu? Oh memang seperti itu. Katanya sembuh kalau kita berikan madu. Jangan pakai katanya-katanya. Tapi harus ada dasar penelitian yang benar. Dasar pengalaman experience dari para expert yang bisa dijadikan patokan atau acuan, ya. Itu manfaat dari evidence based practice. Apa kekuatan dan kelemahan EBP? Yang pertama kekuatannya itu memberikan pelayanan terbaik. Karena kita menentukan tindakan berdasarkan pertimbangan yang matang, maka pasti kita akan memberikan pelayanan terbaik bagi pasien. Kemudian yang kedua, menggunakan sumber daya yang terbaik dan terpercaya. Kenapa bisa terbaik dan terpercaya? Karena kita melakukan literatur review, membaca jurnal, membaca artikel, berdiskusi dengan expert. Sehingga pasti sumber dayanya terpercaya. Kelemahannya, membatasi otonomi profesional. Nah, kita sebagai perawat juga tidak boleh seenak-enaknya kita, ya. Tapi tidak apa-apa. Intinya kita bisa memberikan pelayanan terbaik buat pasien. Di sini disebutkan 7 langkah dalam evidence based practice. Bagaimana? Yang pertama itu dengan menumbuhkan semangat menyelidiki. Jadi kalau di dalam tubuh kita atau di dalam diri kita tidak ada keinginan untuk mencari tahu sesuatu, maka tidak akan pernah didapatkan solusinya. Tapi kalau ketika kita ada rasa ingin tahu, maka kita pasti akan menyelidikinya. Contoh sederhana, kompres. Sebenarnya ini kompres pada pasien dengan demam, kompres hangatkah yang bagus atau kompres dingin yang bagus? Ketika ada pertanyaan begitu, pasti kita, kenapa? Apa yang bagus? Ada semangat untuk menyelidiki. Maka nanti menanyakan pertanyaan klinik menggunakan PICO atau PICOT. Nanti kita lihat itu apa PICO, apa PICOT ya setelah slide ini. Kemudian mencari dan mengumpulkan bukti-bukti berdasarkan artikel berdasarkan PICOT. Kemudian melakukan penilaian kritis terhadap bukti-bukti artikel. Jadi kita kritiki ini artikel. Wah, ini artikel tidak bisa dipercaya. Ini hasilnya bias ini. Orang yang diteliti ditahu. Orang tidak ada penelitian yang bagus ketika tidak saling mengetahui. Ya. Jadi yang diteliti tidak merasa kalau diteliti, tapi kalau dia merasa diteliti pasti semua jawaban akan diberikan bagus-bagus. Apalagi kalau kuesioner, ya dia merasa saya yang dinilai, maka saya harus memberikan jawaban yang bagus-bagus. Ini kita harus metodenya kita kritisi, instrumennya kita kritisi,
Ya. Kemudian yang kelima itu menghubungkan bukti-bukti terbaik dengan salah satu ahli. Kalau kita sudah dapatkan satu tindakan, maka kita bisa bertanya kepada yang dirasa expert. Ya, bercerita dulu. Ini kira-kira kalau saya lakukan seperti ini, saya baca referensi seperti ini ada beberapa hasil riset, bagus. Bagaimana menurut Bapak, menurut Ibu? Kalau dia bilang, oh memang bagus kalau begini bagus, saya rasa begitu, maka kita evaluasi outcome-nya. Kalau outcome-nya bagus, maka kita bisa menyebarluaskan hasil dari evidence based practice. Ini kita singgung sendiri tentang PICOT. Jadi PICOT ini, tadi ada PICO, ada PICOT. Bisa kita gunakan T-nya, bisa tidak. Jadi P-nya itu adalah populasi pasien atau penyakit. Kemudian I-nya itu adalah intervensi. Ya. Kemudian C-nya itu adalah pembanding, intervensi pembanding. Kemudian O-nya adalah outcome atau hasil yang diharapkan. Dan T-nya itu adalah waktu, batas waktu. Biasanya kalau di penelitian itu ada contoh pemberian evaluasi pemberian dalam waktu 2 minggu. Contoh evaluasi pemberian krim A terhadap penyembuhan luka 14 hari. Nah, contoh begitu seperti itu ya. Kalau yang tidak ada T-nya berarti sampai O saja. Ya, bisa seperti sampai O, bisa sampai T. Ini contoh pertanyaan PICOT. Pada luka kaki diabetik, bagaimanakah efektivitas terapi ozon dibandingkan terapi hiperbarik oksigen terhadap proses penyembuhan luka? Ini pertanyaannya. Yang mana P-nya? P-nya itu adalah luka kaki diabetik. Ya. Kemudian I-nya yang mana? Terapi ozon. Kita mau bandingkan dengan apa? Yang C-nya, comparison, itu kita bandingkan dengan terapi hiperbarik oksigen. Kemudian O-nya adalah penyembuhan luka. Sedangkan T-nya adalah selama 2 bulan perawatan. Kalau sudah kita temukan seperti ini, maka selanjutnya kita sisa melakukan teknik pencarian. Teknik pencarian bisa menggunakan PubMed, bisa menggunakan Google Scholar, bisa menggunakan portal Garuda, bisa menggunakan Cochrane Database, bisa menggunakan EBSCO, ProQuest, dan masih banyak lainnya. Nanti kita bahas di sharing selanjutnya. Saya kira untuk dasar dari evidence based practice seperti itu, ya. Ini jenis-jenis pertanyaan. Jadi jenis-jenis pertanyaan klinis itu ada intervention question, meneliti tentang keefektifan suatu intervensi, ada diagnostik, ada prognosis, ada etiologi, dan ada meaning question. Saya kira ini nanti saat pengaplikasian di PICOT bisa lebih jelas. Ya. Oke, saya kira cukup sekian untuk sharing basic untuk evidence based practice. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan di bawah kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.